Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di perkuliahan mata kuliah Etika Islam. Nah, sampai juga sekarang di sesi atau materi terakhir dari mata kuliah Islam ini, tugas kita ya. Langsung aja buat materi terakhir dari mata kuliah Etika Islam sekarang, yaitu judulnya Etika Akhlak. Pendahuluan. Latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan pedoman perilaku. Etika dan akhlak sebagai landasan interaksi sosial. Nah, perkembangan zaman menuntut penguatan moral dan karakter. Kemudian, Islam sebagai sumber akhlak yang berlandaskan wahyu. Tujuan pembelajaran dari materi etika akhlak ini adalah yang pertama, memahami konsep etika dan akhlak secara mendalam. Yang kedua, mengetahui pandangan umum tentang etika akhlak. Yang ketiga, memahami pandangan Islam tentang etika akhlak. Ada juga implementasinya, nanti juga dipaparkan di belakangnya. Next, pengertian akhlak. Definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam pada jiwa yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang panjang. Artinya adalah akhlak ini merupakan bentuk dari kebiasaan atau perilaku kita sehari-hari yang tanpa sadar kita lakukan. Nah, ada beberapa karakteristik akhlak. Yang pertama, bersifat batiniah, yang artinya tertanam dalam jiwa karena udah terbiasa. Yang kedua, menjadi kebiasaan, tadi disebutkan, terbentuk melalui latihan. Yang ketiga, mendorong tindakan spontan tanpa pertimbangan panjang. Yang keempat, bersumber dari fitrah dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hubungan etika dan akhlak, apa sih hubungannya? Pertama, persamaan keduanya adalah mengatur perilaku manusia, kemudian bertujuan menciptakan kehidupan yang baik dan menjadi pedoman dalam bertindak di kehidupan sosial. Adapun perbedaan utamanya yaitu etika bersumber dari rasio manusia, bersifat relatif dan berkembang sesuai budaya. Sedangkan akhlak itu bersumber dari Allah melalui Al-Quran dan hadis dan bersifat absolut sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keputusan mutlak itu ya. Pandangan umum tentang etika Islam seperti bahasa, ada pandangan umum dan pandangan Islam. Nah, kita sekarang bahas pandangan umum dulu tentang apa sih itu etika akhlak. Etika akhlak adalah akhlak sebagai norma sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, standar baik dan buruk ditentukan oleh kesepakatan masyarakat dan budaya setempat. Yang ketiga, moral berkembang sesuai dengan perubahan budaya dan tuntutan zaman. Yang keempat, menekankan pentingnya hubungan harmonis antar sesama manusia. Yang kelima, etika umum bersumber dari rasionalitas dan pengalaman kolektif manusia. Nah, ada juga dasar-dasar dalam etika dalam pandangan umum. Yang pertama, dasar filosofis. Menurut rasionalitas, etika dibangun atas akal budi manusia. Sedangkan menurut humanisme, menempatkan manusia sebagai pusat nilai moral. Menurut utilitarianisme, tindakan baik adalah yang memberi manfaat terbesar bagi banyak orang. Sedangkan norma sosial adalah standar perilaku yang disepakati masyarakat. Tujuan etika menurut pandangan umum yaitu menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kemudian kedua, menjaga keharmonisan sosial antar individu dan kelompok. Yang ketiga, menghindari konflik dan perpecahan dalam kehidupan bersama. Nah, ada catatan kritis yang harus kalian pahami. Etika umum bersifat relatif dan berubah sesuai budaya dan zaman, berbeda dengan akhlak Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Etika umum bergantung pada kesepakatan akal manusia semata, sedangkan tadi akhlak itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, nilai-nilai akhlak menurut pandangan umum.
Nilai-nilai moral dalam pandangan umum menjadi landasan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Apa saja sih? Ada 6. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, empati atau mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain. Yang keenam adalah keadilan. Ada juga kelebihan nih dan kekurangan pandangan umum tentang apa itu etika akhlak. Kelebihan pandangan umum: fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, kemudian dapat diterima oleh berbagai kelompok dan budaya, kemudian bersifat inklusif dan terbuka terhadap perubahan sosial. Ada pula kekurangannya, yaitu bersifat relatif dan mudah berubah-ubah, jadi tidak bisa menetap. Yang kedua, tidak memiliki standar moral yang mutlak dan tetap, berbeda dengan menurut pandangan Islam. Yang ketiga, rentan dipengaruhi kepentingan budaya dan kelompok tertentu. Itu. Sekarang berpindah ke konsep akhlak menurut pandangan Islam. Pengertian akhlak dalam Islam adalah perilaku yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dalam setiap aspek kehidupan. Nah, ini yang tadi disebutkan beberapa kali ya. Sumber akhlak Islam adalah yang pertama Al-Quran, wahyu utama sebagai pedoman hidup. Yang kedua hadis, yaitu sunnah Rasulullah SAW sebagai teladannya. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan para ulama. Dan yang keempat ada qiyas, analogi hukum Islam. Nah, kedudukan akhlak dalam Islam. Ada hadis dari riwayat Ahmad yang mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, tujuan utama risalah Islam, akhlak mulia adalah inti dari misi kenabian Rasulullah SAW, menjadikannya landasan utama ajaran Islam. Karena pada zaman dulu akhlak itu benar-benar sangat berantakan. Nah, makanya Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak itu. Kemudian ada cerminan kualitas keimanan. Kualitas keimanan seseorang tercermin dari akhlaknya. Semakin baik akhlak, semakin kuat keimanannya. Kemudian identitas muslim sejati. Akhlak yang mulia merupakan tanda nyata seorang muslim yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dasar Al-Quran tentang akhlak nih. Ada dalam Quran surah Al-Qalam ayat 68 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin adim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau kepada Allah berbicara kepada Nabi Muhammad benar-benar berbukti pekerti yang agung. Makna dan penjelasan ayat ini merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW atas keluhuran akhlaknya. Rasulullah SAW adalah tanda keteladanan akhlak terbaik bagi seluruh umat manusia. Akhlak merupakan bagian inti dan fundamental dalam ajaran agama Islam. Kemudian meneladani akhlak Rasulullah adalah kewajiban setiap muslim. Karakteristik akhlak menurut Islam. Rabbaniyah artinya bersumber dari Allah. Kemudian insaniyah dan syumuliyah artinya sesuai fitrah manusia serta mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, keluarga, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh. Kemudian wasatiyah yang artinya seimbang dan moderat. Nah, ruang lingkup akhlak Islam ada 4. Yang pertama kepada Allah, yaitu taat, ikhlas, tawakal, syukur, dan tawadu kepada Allah. Yang kedua ada kepada diri sendiri, mulai dari menjaga kesehatan, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga kepada sesama manusia, menghormati orang tua, menolong sesama, menjaga silaturahmi. Kemudian kepada lingkungan, seperti menjaga kebersihan, melestarikan alam, dan hidup ramah lingkungan. Nah, contoh akhlak mulia dalam Islam, kembali lagi pada sifat-sifat Nabi. Yang pertama sidik, jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan kebenaran. Yang ketiga patonah, cerdas dan bijaksana. Nah, perbandingan pandangan umum dan Islam, ya seperti biasa nanti bisa dibaca untuk apa saja perbedaan dan persamaannya. Nah, kemudian untuk implementasi akhlak di era modern,
Kalau di keluarga itu menghormati orang tua, tadi kan membangun komunikasi yang baik dengan penuh kasih sayang, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika di sekolah, seperti bersikap disiplin, jujur saat ujian, menghormati guru, membangun persahabatan yang saling mendukung. Jika di media sosial itu ada menghindari penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, menjaga etika digital, serta menggunakan teknologi untuk kebaikan dan dakwah. Nah, ada pula nih tantangan akhlak di era globalisasi. Tantangan yang dihadapinya itu seperti krisis moral akibat arus globalisasi yang tidak terkendali, kemudian kedua pengaruh media sosial, ketiga individualisme yang menggeser nilai kebersamaan dan gotong royong itu menjadi masing-masing atau individual itu sendiri gitu ya kan. Kemudian menurunnya rasa hormat kepada orang tua, guru dan sesama. Contohnya kayak kalau diajak ngobrol kadang orang-orang itu fokus ke HP-nya. Nah, selanjutnya ada kemudian penyalahgunaan teknologi yang merusak akhlak generasi muda. Nah, ada juga nih solusinya yang Islam tawarkan untuk tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama mulai dari penguatan iman dan ketakwaan sebagai benteng moral. Kemudian yang kedua ada pendidikan akhlak sejak dini dalam keluarga dan sekolah. Kemudian yang ketiga ada keteladanan dari tokoh agama, orang tua dan pendidik sebagai contoh model untuk melaksanakan bagaimana akhlak itu dilakukan. Yang keempat ada pengawasan keluarga dalam penggunaan media digital, itu sangat penting apalagi anak-anak sekarang. Nah, sampai di kesimpulannya, etika dan akhlak merupakan pedoman fundamental dalam mengatur perilaku manusia di kehidupan sosial. Pandangan umum tentang etika bersumber dari rasio manusia dan norma sosial yang bersifat relatif dan dinamis. Sedangkan Islam menetapkan akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai standar mutlak yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Islam bersifat Rabbaniyah, Insaniyah, Syumuliyah, dan Wasatiyah yang mencakup seluruh aspek kehidupan secara seimbang. Kemudian implementasinya, akhlak mulia dalam kehidupan modern adalah kewajiban setiap muslim sebagai wujud keimanan yang sejati. Nah, akhlak yang baik merupakan cerminan keimanan yang kuat dan menjadi kunci terciptanya kehidupan yang harmonis di dunia serta keselamatan di akhirat. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berkata atau berucap ataupun kekurangan dalam materi. Itu datangnya dari diri saya pribadi, dan kalaupun ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.